Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi kelas Regular Plus dengan NIM 2902150103 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SENM dengan mata kuliah Aspek Hukum dan Bisnis. Di sini saya akan bahas materi mengenai berbagai permasalahan. Yang pertama, terutama itu permasalahan konsumen dan penanganan permasalahannya berdasarkan undang-undang. Di sini yang pertama yang akan saya bahas adalah permasalahan dalam pembiayaan konsumen. Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan berbagai macam produk kebutuhan hidup sehari-hari yang dipasarkan secara terbuka baik pasar-pasar tradisional maupun melalui iklan di media massa. Untuk selanjutnya di sini ada penyelesaian masalahnya dengan undang-undang yang terkait. Pasal 1 angka 6 bahwa Kepres nomor 61 tahun 1988 disebutkan pembiayaan konsumen adalah pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala, dengan tujuan bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi, maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga perannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan kartu kredit. Kartu kredit bagaikan pisau bermata dua. Jika teliti dalam menggunakannya, kartu kredit bisa membantu dalam hal keuangan. Sebaliknya, jika dipergunakan tanpa komitmen yang tinggi, bisa jadi Anda terlilit kartu kredit, yaitu misalnya terlilit hutang. Untuk di sini ada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan undang-undang. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Surat Edaran Bank Indonesia dengan nomor 18-33-DKSP-2016 perihal perubahan keempat atas Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11-10 nomor 11-10 di ASP tanggal 13 April 2009 perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Untuk penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang, sini ada kasus. Ini ada permasalahan mengenai kasus gadai emas perburukan citra produk syariah. Pengamatan keuangan Syariah Sula menilai kasus gadai emas dari BRI Syariah Semarang bisa berdampak buruk terhadap reputasi produk bank syariah lainnya. Menurut dia, Bank Indonesia dan bank terkait baru menyelesaikan masalah tersebut secara tuntas dengan nasabah. Untuk penyelesaian masalahnya terkait dengan undang-undang yaitu BPU ialah Badan Pemimpin Usaha Perkreditan atau tabungan sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 179 Tahun 1961, Pasal 6 yang berbunyi, perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat ijon, penggadaian gelap, dan praktek riba lainnya. Ini untuk slide selanjutnya adalah permasalahan yang berkaitan dengan asuransi. Kasus gagal bayar asuransi bertambah BPKN dengan harus turun tangannya gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, menambah deret kasus asuransi jiwa di Indonesia setelah sebelumnya dialami nasabah PT Asuransi Jiwaraya. Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN, Johan Effendi mengatakan bahwa pada tahun 2019 pihaknya sudah memberikan rekomendasi terkait asuransi kepada Presiden Jokowi. Krisis likuiditas yang terjadi di PT Asuransi Jiwaraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra, dan juga pada akhir ini PT Asuransi Jiwa Kresna Life adalah kasus sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan konsumen, katanya melalui keterangan pers pada Minggu tanggal 14 Februari 2021. Untuk penyelesaian masalahnya berkaitan dengan undang-undang yang berlaku, di sini ada pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan penegakan proses hukum untuk melindungi konsumen apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undang yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen. Dan untuk slide selanjutnya di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan dana pensiun. Kasus Jiwaraya juga guncang investasi dana pensiun. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ADPI menyebutkan, investasi di saham dan reksadana mengalami penurunan karena kondisi pasar saham domestik sedang mengalami tekanan. Skandal PT Asuransi Jiwaraya menjadi salah satu pemicu tekanan terhadap pasar saham domestik selain sentimen dari wabah virus corona. Untuk penyelesaian masalahnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yaitu mengatur jenis-jenis dana pensiun serta persyaratan bagi pihak yang ingin menjalankan program yang masuk dalam kategori dana pensiun. Ketentuan mengenai pembentukan dana pensiun, pemberi kerja, serta mekanisme dan tata cara pengusahaannya. Bab ini juga menjelaskan secara detail mengenai peserta, pengelolaan, pembubaran dana pensiun, dan pemberian kerja. Penjelasan mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan dana pensiun yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang mengatur perpajakan terkait dengan dana pensiun, baik itu dana pensiun pemberian kerja ataupun dana pensiun lembaga keuangan. Paparan mengenai mekanisme, pembinaan dan pengawasan terkait dana pensiun serta kewajiban yang harus dilakukan, aturan mengenai sanksi pidana jika terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan dana pensiun. Di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek. Kasus pembiayaan kredit proyek fiktif di Bengkayang rugikan negara sebesar 8,2 miliar. Sebanyak 6 orang tersangka kasus dugaan pengajuan pembiayaan kredit proyek fiktif di Kabupaten Bengkayang digelandang ke Kejaksaan Tinggi Kalbar. Keenam tersangka itu terdiri dari 5 orang kontraktor dan 1 analisis kredit bank. Untuk penyelesaian masalah tadi yang berdasarkan dengan undang-undang, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2011 tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara, bahwa pembiayaan proyek melalui penerbitan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara memerlukan dasar hukum untuk perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan objek hasil pembiayaan penganggarannya bersumber dari surat berharga syariah negara, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pembiayaan proyek melalui penerbitan berharga syariah negara. Di sini ada juga tentang permasalahan yang berkaitan dengan pembiayaan sekunder perumahan OJK. Kaji terobos pembiayaan sekunder perumahan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan mengkaji terobosan selain regulasi untuk mendorong pembiayaan sekunder perumahan di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami perlu ada terobosan sepertinya. Ini perlu kami pikirkan kira-kira terobosannya apa. Sehingga market bisa berkembang, kata Wakil Ketua Komisioner OJK Nur Haida telah memberikan sambutan dalam konversi Asia Fixed Income Summit di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis 7 September. Untuk sekian presentasi dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.